2012 sampai 2015 SMAN 1 Muncang. Kemudian 2016 sampai 2019 Strata 1 STIA LAN Bandung, itu Pak. Kemudian 2019 sampai 2022 Strata 2 Politeknik STIA LAN Bandung. Nah, untuk pengalaman berorganisasinya 2013 sampai 2014 Ketua Rohis SMAN 1 Muncang. 2017 sampai 2018 Ketua Senat Mahasiswa STIA LAN Bandung. 2020 sampai 2021 Ketua Umara Perwakilan Bandung Keluarga Mahasiswa Lengkap. Dan 2022 sampai 2025 mungkin selama berapa tahun depannya Ketua DPK KFPI Kecamatan Muncang. Moto hidupnya teruslah berproses dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, untuk kontaknya buat teman-teman ya yang mungkin nanti mau kontakkan sama Kang Samet, nomor teleponnya 0813 8610 5662. Untuk emailnya samet@banten@gmail.com dan Instagramnya sametadiatama96. Lalu Facebooknya Samet Adiatama Al-Bantani. Nah, untuk itu kepada Kang Samet Adiatama dipersilahkan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Iya, jam berapa sekarang? Jam 10. Luar biasa. Tadi mulai jam berapa ya kegiatan? Luar biasa ya. Masih semangat ya? Oke. Materi terakhir mungkin ya? Ini ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada teh moderator yang sudah memberikan waktunya buat saya. Kita doakan kakak-kakak kita ini diberikan kesehatan, lulus ya. Kelas 12 mungkin ya sekarang ya? Udah. Oh, 11. Ini semua 11. Oh. SMP, berarti nggak ada kelas 12. Oh, nggak ada, semuanya kan. Tentu punya cita-cita tinggi kan ya, semua ya. Oke, sebelum kita ke materi, karena teman-teman kan semuanya tadi udah sering ya materi ya, udah kenyang ya, baik materi. Coba materi apa aja yang sudah disampaikan? Ya. Nah, sekarang kita tes ininya apa ingatannya. Satu orang aja. Coba yang laki-laki. Siapa namanya? Ya, Asep. Udah berapa materi tadi? 5. Oke, berarti sekarang belum ya. Kita sharing-sharing aja ini ya. Jadi terkait materi mas, teman-teman kan sudah kenyang lah ya. Jadi alhamdulillah tadi perjalanan lumayan. Ada yang tahu Muncang? Belum ya. Udah ada yang pernah ke Baduy? Belum. Tapi sering dengar Baduy? Nah, itu luar kakak di sana. Lumayan ke Rangkas Bitung, Cipanas. Jadi tadi berangkat habis zuhur. Dari perjalanan biasa hujan dan alhamdulillah bisa silaturahmi dengan sahabat-sahabat atau adik-adik ya. Dan alhamdulillah yang terhormat juga Bapak Kepala Sekolah
Mudah-mudahan beliau selalu memberikan kesehatan, panjang umur, dan tak lupa juga kepada pembina OSIS Bapak Andi yang luar biasa, Masya Allah, semangat jiwanya sampai hari ini menemani teman-teman ya di acara LTKS. Jadi kemarin sama Pak Andi saya dikabarin untuk silaturahmi menemani teman-teman di sini ya. Jadi kita sharing-sharing aja dan nggak jauh umurnya. Kira-kira umurnya berapa teman-teman? 12. Sama lah. Masih generasi milenial sama generasi Z ya, jadi nggak jauh. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai teknik komunikasi. Udah ada yang tahu terkait komunikasi? Ada? Apa itu? Komunikasi adalah interaksi antara satu dengan yang lainnya, bisa bertukar pendapat, ide, ataupun gagasan. Oke. Ada lagi? Ada? Nah, sebelum kita ke materi, kakak ada video tayangan terkait perkembangan komunikasi dari masa ke masa. Kita lihat tayangannya. Nanti teman-teman simak apa isi dari video ini. Itu yang tadi ya?
terkait komunikasi? Ada? Apa isi dari masa ke masa sampai hari ini tahun 2022? Ada? Jadi dari teknik komunikasi dari masa ke masa, daripada masa prasejarah sampai masa modern, masa sekarang, itu pada masa ke masa pasti memiliki teknik komunikasi yang berbeda-beda. Apalagi di era modern sekarang khususnya lebih beralih ke banyak ke teknologi. Walaupun ya kurang efektif lah kalau menurut saya komunikasinya lewat teknologi. Tetapi dengan mengikuti perkembangan zaman kita dituntut untuk bisa. Oke, tepuk tangan. Ada lagi dari perempuan? Ada yang mau berpendapat? Oke, betul sekali. Tadi yang disampaikan siapa? Asep mengenai komunikasi dari masa ke masa sampai hari ini. Dari tadi video mulai dari lewat surat menyurat melalui kantor pos, kemudian tadi lewat faksimil gitu kan, dan sebagainya, sampai hari ini mulai ke alat teknologi yang baru, yang hari ini komunikasi setiap hari pasti di bawah, betul nggak? Sampai hari ini di bawah. Kalau yang dulu memang susah untuk dibawa ya komunikasinya. Kalau surat, sekarang kan teman-teman lewat sekarang ada grup ya, grup kelas, jadi lebih gampang komunikasi. Intinya komunikasi itu sangat penting untuk kita, apalagi di organisasi, karena salah satu kekuatan kekompakan adalah komunikasi, di mana teman-teman nanti calon-calon pengurus OSIS yang di sini ya, nah harus punya kekuatan, kekompakan. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Kalau komunikasi verbal artinya itu secara intelektual, kita punya pemikiran, gagasan. Tapi secara non verbal itu lebih ke emosional. Itu harus dibangun sama kita. Itu ya. Contoh, salah satu komunikasi yang gampang, misalkan saya dengan Pak Andi, padahal jauh, tapi dengan alat teknologi hari ini saya nyampe ke Cilogram. Alhamdulillah ini baru pertama kali saya posisi capek, tapi melihat teman-teman masih semangat, jadi nambah semangat juga gitu saya juga gitu ya. Jadi intinya teman-teman harus bangga hari ini teman-teman masih sekolah gitu ya. Jadikanlah sekolah tempat kita belajar, jangan tempat sekolah ini dijadikan tempat yang tidak baik. Dalam artian ini banyak tawuran di sana kemari, gitu kan ya? Di kota-kota kan sudah masuk sekarang ke perkampungan, misalkan di daerah-daerah kita. Nah, hari ini mengenai komunikasi, kita kembali lagi ke laptop ya. Apa? Nah, tadi pengertian. Tadi ini ya. Nah, komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Contohnya, Asep pengen ngobrol dengan teman yang di pojok, pasti kan punya keinginan, punya tujuan, itu kan, tujuan ingin yang disampaikan, itu kan, itu salah satu komunikasi melalui hubungan emosional, itu kan ya. Kemudian lanjutlah ke fungsi komunikasi. Di sini fungsi komunikasi mencapai
pengertian satu sama lain. Jadi saling mengerti. Pastikan misalkan kita laki-laki perempuan itu kan saling mengerti lah ya, saling mengerti, saling memahami, gitu kan. Nah intinya komunikasi itu harus tetap berjalan. Intinya komunikasi ini sangat luas, tapi secara teman-teman dalam berorganisasi harus satu runtun. Misalkan perintah ketua, misalkan ketua OSIS nih, ketua OSIS memberikan suatu informasi kepada anggotanya, maka si anggota juga harus bisa menyerap apa yang disampaikan oleh ketua, gitu ya. Jadi intinya harus satu arah, gitu ya, satu arah komunikasi dengan anggota, ketua dengan anggota, itu wajib. Artinya supaya tujuan yang ingin kita capai itu tercapai, gitu ya. Oke, tadi membina kepercayaan, mengakomodir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, berbagai rasa. Ini fungsi komunikasi ini salah satunya. Kita merencanakan strategi apa yang kita inginkan melalui komunikasi. Itu penting. Lanjut tak? Oke, nih komunikasi efektif. Ini menurut pendapat Stephen Lewis mengatakan minimal menghasilkan 5 hal: pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. Jadi ini salah satu, ada 5 hal mengenai ketika kita komunikasi dengan teman. Jadi harus berbeda. Komunikasi dengan teman itu pasti kita biasa bahasa gaul lah ya. Gimana sih? Lu gimana sekarang? Biasa, kan? Jadi itu bahasa kita teman. Tapi kalau bahasa dengan guru kan berbeda lagi gitu ya komunikasinya. Dengan orang tua tentu kita harus sopan sama orang tua, sama guru. Jadi sejelek-jeleknya orang tua tetap kita harus patuh terhadap orang tua, gitu ya. Jadi intinya bahwasanya komunikasi ini sangat dipentingkan dimanapun kita berada. Jadi ada tempatnya. Kembali lagi tadi ada verbal, berarti hubungan lebih ke intelektualnya, gagasan yang kita punya untuk menyampaikannya. Kemudian non verbalnya, hubungan emosional. Hubungan emosionalnya kita dengan teman-teman kita saling merangkul satu sama lain. Tahu kan kalau kita kan salah satu kesatuan, gitu kan ya. Jadi kita harus saling merangkul, apalagi dalam organisasi, sahabat-sahabat, itu sangat penting. Jadi jangan saling salahkan, jangan saling mengucilkan, tapi kita harus saling bersama, karena kita punya visi bareng dengan bagaimana organisasi ini aktif dan berdaya dan maju. Ya kita yang harus bisa berkembang, gitu. Jadi bareng-bareng. Tadi udah belajar kerja sama tim ya, sama Kak Heri ya. Nah itu luar biasa mengenai kerja sama tim, karena dalam organisasi butuh suatu tim yang kita butuhkan. Satu organisasi berarti ada beberapa kelompok, gitu kan, 1 atau 2 orang. Ya, itu disebut organisasi. Oke, lanjut. Nah, tujuan ini untuk pengetahuan aja dulu ya. Tenang, nanti kita nonton bareng. Nah, di sini ada mengoperasikan berita menarik, bermanfaat. Kemudian selanjutnya menghibur. Humor dapat mengurangi ketenangan. Nah, terkadang komunikasi juga kan ada yang serius, ada yang candaan. Biasanya nih karakter kita kan beda-beda. Orang ini mah dia mau senangnya
candaan, tapi orang ilmu serius. Pastikan kita harus bisa membedakan karakter juga. Jadi belajar dari sekarang, teman-teman harus punya tujuan. Pasti punya cita-cita semua kan sini? Ya. Iya ya. Ada kayak SD aja ya. Pas di TK cita-cita ada pengen jadi apa? Jadi polisi. Nah, tapi jadi polisinya prosesnya dijalani enggak? Tapi enggak kan? Nah, kalau ingin menuju cita-cita jadi polisi berarti prosesnya harus dilangkahi, biarpun pahit gitu kan. Nah, lanjut. Tadi kan ya komponen komunikasi ini. Nah, tadi ya ide atau gagasan, terus komunikator, lanjut pesan. Nah, artinya di sini tadi ide gagasan apa sih yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan, kepada sejawat kita. Kemudian komunikator, ada yang tahu komunikator? Ada? Orang yang menyampaikan pesan. Nah, bagus. Pesan. Nah, pesan ini ketika sekarang lewat pesan kontak itu udah mulai jarang ya, lewatnya WhatsApp ya, karena semakin cepat kan ininya ketika komunikasi dengan teman itu kan lebih gampang. Ada aja yang cewek RPK gitu kan ya, itu lanjut media. Jadi komponen komunikasi ini bisa lewat ide gagasan, komunikator, lewat pesan, lewat media. Sekarang kan banyaknya media. Kita kayak tadi koran sekarang udah mulai dibutuhkan ya, karena udah ada koran online gitu kan. Sekarang mau apa aja, tinggal kitanya yang kritis, terhadap masa depan kita mau dibawa kemana. Jadi kita harus punya hard skill dan soft skill. Jadi mulai sekarang dikembangkan. Karena kalau kita tidak mengembangkan hard skill, soft skill kita, maka kita akan ketinggalan zaman. Karena sekarang ini, apalagi sekarang udah generasi Z ya. Nah, kalau generasi Z ini dari umur 97 sampai 2012 itu menurut data. Jadi teman-teman di sini masih dikatakan generasi Z ya. Kalau saya generasi milenial, kalau bapak-bapak kita generasi kolonial, gitu ya. Kalau milenial itu dari 96. Kalau tadi generasi Z, XY itu 2012. Kenapa Z? Karena salah satu penerus, itu ya. Jadi teman-teman harus paham hari ini, teman-teman tentu harus siap menerima alat-alat teknologi. Jadi kita harus canggih. Jangan main gadget terus, tapi gadgetnya miring, gitu kan? Tahu miring? Tapi ini yang jalan, bener nggak? Nah, itu yang saat ini para generasi Z ini HP dimiringkan, kemudian jempol main. Pada akhirnya banyak yang gila jempol. Ya, itu hati-hati bahaya, karena pengaruhnya juga hal negatifnya lumayan. Boleh main, tapi jangan keseringan gitu. Nah, kalau lagi jenuh boleh gitu. Nah, apalagi nih, biasanya perempuan yang suka main TikTok kan, bener nggak? Bener? Nah, banyak sekarang. Tadi juga saya ada yang maksudnya nggak tahu santri atau ini ya, sambil ada yang hajatan biasa dengar dangdut,
pada joget gitu di mobil gitu. Jadi itu karena terpengaruh oleh alat media gitu. Karena kita mau tidur juga suka malu kan, bener gak? Karena terpengaruh oleh gadget. Nah hati-hati. Sekarang kita mulai gadget ini membodohkan kita. Tapi kita harus perangi gadget ini dengan kreativitas kita, inovasi kita, kembangkan. Apalagi ini SMK ya. Apa singkatan SMK? Di luar kan, berarti sudah punya tujuan ini kan. Di sini jurusannya apa aja? 4 apa aja? Wah keren. Perhotelan ada? Keren. Itu kembangkan. Karena tadi yang perkantoran. Nanti kita udah tahu nih. Teman-teman habis dari sini kan SMK harus lanjut kuliah. Jadi teman-teman harus punya cita-cita tinggi. Jangan hanya bukan nggak boleh kerja ya, tapi teman-teman harus punya pendidikan tinggi. Insya Allah kalau kita punya pendidikan, pasti apapun yang kita inginkan bisa. Contoh ya, ada salah satu sekarang beliau dari S1, beliau beasiswa di UPI. Tahu UPI? Di mana UPI? Bandung ya, Bandung. Beliau kuliah asalnya itu dari Malaysia. Dari S1 sampai S3 beliau beasiswa. Dan alhamdulillah beliau masuk udah jadi pegawai negeri sipil. Masih muda, orang Kabupaten Lebak, lahirnya di Malaysia. Tapi luar biasa karena kegigihannya itu di ilmu keolahragaan. Nah teman-teman tadi ada yang udah jurusan ke perhotelan, berarti udah punya tujuan kan? Udah kan? Udah kan? Bukan juru masak, bukan. Perhotelan itu luas kan ya? Apalagi di sini kan banyak wisata. Nah, teman-teman di sini harus kreatif mulai dari sekarang. Gitu ya, harus kembangkan ide pemikirannya. Harus punya bakat lah, dikembangkan bakatnya. Ya. Terus tadi perkantoran ada. Dan siapa tahu jadi kepala dinas di Dukcapil kan? Aku harus punya cita-cita. TKJ ini ada? TKJ? Tidak ada. Berarti lebih ke pemasaran ya berarti ya. Berarti kalau pemasaran belajar apa? Marketing ya. Berarti udah pinter ya. Nah, kembangkan bisnis karena usaha itu penting. Itu ya. Jadi pengusaha. Jangan malu menjadi pengusaha. Karena pengusaha mah uangnya banyak. Udah PNS, pengusaha kan luar biasa. Maka itu berawal dari pendidikan. Nanti kan teman-teman dari sini dari SMK kemudian kuliah. Nanti pas kuliah kita punya gambaran. Tadi ada yang mau ini misalkan SMK-nya perhotelan. Nanti perhotelan ada jurusannya khusus. Biasanya ada di khusus destinasi wisata gitu kan. Kabupaten Lebak hari ini terkait destinasi pariwisata itu di Bandung ini orangnya, maksudnya asalnya itu dari Bandung bukan dari Kabupaten Lebak yang kuliah pariwisata itu. Jadi teman-teman intinya harus punya tujuan terus meningkat. Jangan kerja, tapi kita harus punya kemampuan. Sekarang mah kuliah gampang, tinggal keinginan kita. Banyak beasiswa, benar nggak? Zaman saya mah dulu pengen kuliah ya, itu sulit karena beasiswa itu masih jarang. Dan kembali lagi, saat ini mulai komunikasi berkembang,
melalui HP,